Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Perkenalkan, wabarakatuh. saya Osi dari perwakilan kelas 9 SMP Quran Al-Mu'anawiyah. Saya di sini akan mewawancarai pendiri dan pengasuh Yayasan Mu'anah Khalil Al-Fariski, yakni Ayah Muammar Salahuddin SPD, untuk keperluan tugas P5 kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Osi. Gimana Mbak Osi? Hari ini kami mau wawancara Ayah untuk keperluan video P5 tentang yayasan. Langsung saja ke pertanyaan pertama ya Ayah. Ya, siap. Yang pertama, tahun berapa Yayasan Mu'anah Khalil Al-Fariski didirikan? Al-Mu'anawiyah atau Yayasan Mu'anah Khalil Al-Fariski itu berdiri pada tahun 2020. Saat itu kita harusan pindah di rumah ini. Jadi waktu itu kita bangun rumah, kemudian jadi rumah ini 2 lantai Mbak Osi. Kemudian buat apa kita bangun 2 lantai itu? Akhirnya saya punya kreket gimana kalau kita bangun pondok pesantren gitu. Jadi tapi sebelum bangunan ini jadi, saat kami 2019 ketika kita sowan ke Pak Kiai, waktu itu kita punya uang kurang lebih 120 juta untuk bangun rumah, itu kami disuruh umroh. Nah, ada 4 hal yang disampaikan Pak Kiai itu. Yang pertama, kenapa kamu bangun rumah dulu, enggak kamu umroh dulu? Kamu kan pengen 1 tambah anak lagi. Nah, waktu itu masih punya anak insya Allah 2. Kemudian kamu pengen punya mobil toh. Nah, ketiga kamu pengen punya rumah toh. Dan yang terakhir kamu pengen punya pondok pesantren toh. Nah, ini dari itu kemudian 2019 kita akan umroh. Setelah itu pulang bangun rumah 2019 itu. Dan setelah umroh itu keempat itu terwujud Pak Osi. Kita tambah anak lagi, kita beli mobil 2019, kita buat punya anak, kemudian punya rumah, punya mobil, punya pesantren. Nah, di tahun 2020 itu kita wujud semua mimpi yang disampaikan Pak Kiai tersebut. Itu ceritanya. Lalu kenapa yayasannya bernama Mu'anah Khalil Al-Fariski? Nah, sebuah yayasan itu harus terdiri dari 3 suku kata. Mu'anah, Khalil, Al-Fariski. Kenapa Mu'anah? Karena memang tempat ini, tanahnya Mbah Mu'anah, yang beliau wafatnya di Makkah ketika umroh. Kenapa ada kata Khalil? Suaminya Mbah Mu'anah itu namanya Mbah Khalil. Nah, kenapa Al-Fariski? Anak kami waktu itu anak kedua yaitu Al-Fariski. Jadi dulu anak pertama kami Elmarisa Digital, anak kedua kami Muhammad Al-Fariski. Nah, akhirnya kita masuk. Jadi 4 anak itu mempunyai kenangan Mbak Osi. Elmarisa Digital, Alfa itu yayasan Mu'anah Khalil Al-Fariski, ya. Kemudian siapa satunya? Rafa itu SMP. Kemudian Jiha itu SMA-nya. Masya Allah. Itu ceritanya secara singkat. Jadi, tapi alasan kenapa kita mendirikan yayasan ini, pesantren ini, itu yang pertama adalah karena ingin menjaga hafalannya Ummah. Karena ayah tidak hafal, kemudian Ummah itu hafal Al-Quran. Nah, tujuannya adalah menjaga hafalan Al-Quran. Jadi menjaga dan melestarikan Al-Quran itu tujuan poin utama Al-Mu'anawiyah berdiri Mbak Osi. Gitu. Cukup? Langsung saja ke pertanyaan kedua Ayah. Untuk harapan kedepannya untuk yayasan ini bagaimana? Harapan kedepannya, Ayah sama Uma ini punya mimpinya besar sekali Mbak Osi. Jadi ini tahun kelima ini sudah kurang lebih ada 90-an ya. Pendaftarnya sebenarnya sudah 150-an. Jadi yang menjadi perjuangan kami adalah sarana prasarana. Itu menjadi PR kami. Karena Al-Mu'anawiyah berdiri ini pure perjuangan kita. Jadi kita masih jarang sekali dalam tanda kutip meminta-minta ke
ke donatur, ke yang lain. Jadi hasil pomini, hasil penjualan pomini itu pure kita buat mendirikan pesantren ini. Karena masih mengingat pesannya ibu kami, ibu saya sendiri, gunakan hartamu untuk membangun pondok itu, habiskan tidak apa-apa. Untuk membangun pondok itu, karena apa? Nanti pahalanya mengalir ke keluargamu, itu yang masih menjadi komitmen. Tapi untuk melejitkan lebih cepatnya pergerakan Al-Mu'anawiyah, insya Allah di tahun ini kita mulai membuka open donasi dan open donatur, Mbak Usi. Karena apa? Karena konsep dan mimpi kami ingin wujud dengan segera. Al-Mu'anawiyah baik quality dan kuantitinya luar biasa. Kualitinya ya harapannya lulusan Al-Mu'anawiyah ini Qur'annya benar-benar bagus. Kuantitinya bagaimana? Kuantitinya murid Al-Mu'anawiyah semakin tahun semakin banyak. Itu yang kita harapkan. Jadi tapi goal utama yaitu adalah tetap melestarikan Al-Quran di Al-Mu'anawiyah, itu tujuannya. Jadi poin pertama sebenarnya Al-Mu'anawiyah itu sudah terwujud. Karena apa? Bisa menemani umat menghafal Al-Quran, itu poin utama. Dan ketika wisuda kemarin kita sudah merasa this is our goal has been detected. Jadi goal kita sudah terwujud sebenarnya. Tapi goal itu tidak berhenti di sini. Insya Allah hari ini Uma insya Allah akan memulai rekaman 30 juz murotal nanti. Itu ayah merayunya kurang lebih 5 tahun diwujud. Itu. Jadi poin utama yang penting adalah Al-Mu'anawiyah ingin menjaga Al-Quran dan melestarikan Al-Quran. Makanya kita memanggil para penghafal Al-Quran. Termasuk besok kita ada tamu Ning Nida. Beliau adalah juara 1 MHQ di Rusia. Di Rusia kalau nggak salah ya. Besok kita ada tamu jam 3:30 di Al-Mu'anawiyah. Itu adalah wujud untuk melestarikan Al-Mu'anawiyah yang lebih keren dan lebih baik lagi. Itu Mbak Usi. Sudah cukup Ayah. Untuk pertanyaan yang terakhir, apa menurut Ayah tantangan terbesar ketika mendirikan yayasan ini? Tantangan terbesar adalah semakin banyak amanah, semakin kita harus berhati-hati Mbak Usi. Jadi ya ini, mohon maaf sekali kemarin kita mengeluarkan 6 santri, itu sebenarnya ayah nangis sekali. Nangis setelah saya memutuskan itu. Tapi itu bentuk komitmen kita untuk menjaga Al-Mu'anawiyah lebih baik lagi ke depannya. Tantangan terbesar yaitu menjaga santri dari reduksi atau kiringan negatif dari luar itu karena kita santri perempuan. Jadi saya sering menyampaikan perempuan itu harus mulia, perempuan itu harus bagus, apalagi anak-anak menghafal Al-Quran harus bisa menjaga baik akhlak, derajat dan martabat. Itu yang menjadi tantangan kita. Tantangan kedua adalah kita setiap bulannya masih pembiayaan itu masih pengeluaran 38 juta, pendapatan 38 juta. Jadi ketika ada acara dan ada apa-apa itu supportingnya ya dari penjualan pomin itu. Jadi kalau dibilang minus, nah itu tantangan yang luar biasa. Dan tantangan kita adalah ingin menggait atau mencari donatur untuk menjadi supporting sistemnya Al-Mu'anawiyah. Dan alhamdulillah kemarin kita tiba-tiba ditelepon Hongers Indonesia, dikasih 38 juta secara cuma-cuma. Itu bentuk injek kita yang luar biasa. Itu Mbak Aziz. Apalagi? Sudah cukup Ayah. Cukup. Wawancaranya sampai di sini. Terima kasih atas kesediaannya Ayah untuk diwawancara kami. Terima kasih. Saya akhiri di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.